Disayangi Arab Badui. Nabi ngeliat begitu marah nggak? Sahabat udah mau bubarin nih orang, Nabi bilang biarin. Nabi senyum. Nabi malah senyum. Ada Arab Badui yang lain, orang yang berbeda, habis ketemu Rasulullah mau keluar masjidnya, hadis sahih semua, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi ada ya di salah satunya. Kalau yang ini hadis Sahih Bukhari. Orang Arab Badui habis ketemu Rasulullah mau keluar pintu masjid, karena dulu lantai masjid nggak sebagus masjid apa nih Pak Kiai? Tuh bagus Syarifuddin yang katanya dapat isyarat dari Abu Ya Dimyati bahwa ini yang sahih gitu ya. Sebelum keluar di pintu, karena ngeliat tembok, biasanya kalau ngeliat tembok mau ngapain? Mau nembak ya? Paham gak? Ada yang begitu gak nih? Santri kalau ngeliat tembok mau nembak, mau ngeluarin ini selang, paham gak? Itu Arab Badui, dia lihat, oh ada tembok nih, tembak aja gitu. Oh dia listrik ya, untung gak kesetrum ya. Saat si Arab Badui lagi mengeluarkan bensinnya itu sahabat udah mau ngambil alat untuk pukul dia. Apa kata Nabi? Jauh, beri. Kenapa? Kalau orang lagi buang hajat diganggu atau dipanggil, lu jangan buang air kecil di sini. Kalau dia hadap kita gimana? Bisa kemana-mana kan? Kebayang? Akhirnya sahabat Nabi diam. Sahabat yang tadi mau mukul, ketika Arab Badui pergi dapat tugas, kamu ambil air, ahriquhu bil ma. Ambil air lalu siram lantai itu dengan air. Maka para sahabat bingung. Udahlah masjid kita kencing itu bahasa kasar nggak? Ada pakai aja lama-lamanya, dikencingi. Habis itu malah dimaklumi, orang yang mau mencegahnya disuruh nyiram pakai air. Para sahabat dapat dua bab. Tiga. Pertama, Arab Badui emang begitu adanya. Yang kedua, nggak boleh ganggu orang lagi buang hajat. Yang ketiga, cara mensucikan tempat yang sudah kena najis. Dapat 3 masuk ilmu. Lihat akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Arab Badui yang datang, bahkan orang kota Madinah. Nabi baru dikasih jubah beda dan gamis. Nah ini gamis namanya ya, kelihatan nggak bu? Cuma atasnya tetap Nusantara. Nah, ini gamis. Nabi dikasih jubah mantel luar, baru saja dipakai, tiba-tiba ada seorang sahabat, dia firasat, mungkin umurku pendek, siapa tahu aku dapat syafaat kalau pakai bekas Rasulullah SAW. Tapi jangan minta ridha saya, ya Tuhan. Biasanya kita bagi-bagi emang. Walhasil Nabi baru dikasih hadiah, belum 5 menit, apa kata dia? Ya Rasulullah, beliau ditahu Rasulullah kalau ada yang minta nggak pernah nolak, karena Rasulullah itu Abul Alamin, Bapak alam semesta. Abul Alamin, Bapak alam semesta. Maka yang minta tidak hanya manusia, hewan pun minta, Nabi jawab. Pohon pun minta disapa, Nabi sapa. Pernah disapa pohon? Pasti kabur, pasti halu. Tahu halu nggak? Halusinasi. Saya nggak yakin nih kalau Pak Haji disapa sama pohon pasti kabur. Itu jenggotnya bisa rontok semua tuh. Benar nggak Kiai? Kiai Syahrudin yang saya hormati dan para Kiai semua. Inilah Rasulullah SAW
Abul Alamin, Bapak alam semesta. Itu ketika orang ini minta, apa kata Nabi? Tunggu sebentar. Nabi jadi sebentar. Nabi itu, nah ini rahasia mahal kiam, kenapa kita ada yang keliling pakai wewangian, benar gak? Itu rahasianya apa? Dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah itu marra, tidaklah melewati sesuatu kecuali harum wewangiannya bertahan di situ beberapa saat dan diketahui oleh siapapun. Makanya ketika kita marhabanan disunnahkan secara rohani, secara adab, bukan fikih. Jadi kalau ada orang nggak mau berdiri pas marhaban, nggak ada masalah, nggak dosa. Tapi dia nggak dapat adab. Kenapa? Rasulullah setiap dibacakan salam langsung hadir, walaupun nggak kelihatan. Apanya yang hadir? Rohaninya. Mungkin nggak melihatnya. Kalau mata ini tidak. Tapi kalau mata rohani mungkin nggak? Mungkin. Jadi kalau ada orang mimpi Rasulullah SAW atau melihat dalam keadaan jaga, itu yang melihat mata ini atau mata batin? Dia jaga, tapi sebenarnya dia nggak lagi jaga. Dia udah pindah alam. Mohon maaf, lagi batuk ya. Lagi dapat hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi kemudian memberikan itu jubah kepada siapa? Orang yang minta. Benar, gak lama, beberapa hari, beberapa bulan, orang itu meninggal dan dia berpesan, tolong kafankan aku dengan jubah Rasulullah SAW. Coba bayangkan, kita masuk ke dalam kubur pakai jubah Nabi, Munkar Nakir berani nanya gak? Ulat berani gigitnya? Nggak berani, karena semua di alam tahu baunya Rasulullah SAW. Nabi lewat, pohon nyahut, pohon itu langsung diluk, nunduk. Coba kira-kira pohon nunduk, Ustaz? Paling copot kopi antum ya, lari gitu ya, batal Ustaznya. Makanya nggak dapat wahyu. Kita ini nggak dapat wahyu. Coba kalau kita ngalamin begitu. Kalau orang-orang kayak kita ini dapat ilham bisa gila. Benar nggak? Makanya orang-orang kaya kita ini sedikit dikasih ilham, baru sedikit kasih ilham gaya benar. Ngomong gini, karena aneh wiridan nih hujan turun. Baru sedikit dikasih. Karena aneh doa nih, makanya nih barat jauh dari kita. Baru sedikit dikasih BGR, udah kegeeran. Banyak yang ngomong gitu. Ada yang ngomong begini gak? Nih tadi, orang kalau nyakitin aneh pasti binasa. Jahatin aneh pasti dia binasa, celaka. Ada yang ngomong gitu gak? Banyak yang ngomong gitu. Amalannya cuma hizib nasr. Ya hizib nasrnya sih oke, dianya gak oke. Orang kalau ngamalin hizib nasr gak begitu gayanya. Karena hizib nasr itu fana dalam fi'il bantuan Allah Subhanahu, maka ujungnya la haula wala quwwata illa billah. Ya jadi Allahumma sholli ala sayyidina. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah sama Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba sampai di suatu kampung Nabi haus, air habis. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, di depan ada orang yang punya ternak, wahai baginda. Lalu Nabi bilang, oke, ada emak-emak, biasa emak-emak rempong. Emak-emak rempong ini baik benar.
Cuma baiknya sudah lama nunggu. Mohon maaf baru keluar ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi ja'alana min ummati sayyidil awwalin sayyidil akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Di sini belum hujan ya? Sudah kering belum sumurnya? Apa nggak punya sumur? Semoga dalam waktu dekat ada hujannya, tapi jangan malam ini. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kepada Allah karena rahmatnya Allah lahirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau nggak dapat rahmat yang banyak, mungkin jadi umat Nabi Lut, atau ada umat Nabi Nuh yang dulu ngejek Nabi Nuh, yang dulu mengkhianati Nabi Lut. Tapi Allah Ta'ala ciptakan kita dengan rahmatnya, lalu kita dijadikan umat Nabi Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tes. Di telinganya pecah nih Pak. Ada yang dulu janjian nggak lahirnya tahun berapa? Nggak ada. Jadi kita lahir itu emang dari sononya Allah pilihkan tanggal dan harinya, tahunnya. Benar nggak? Itu tanda bahwa kita ini tidak berkuasa kepada diri sendiri. Maka syukur ini tidaklah sempurna kecuali dengan berselawat kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bu? Potnya kelihatan loh ya. Potnya? Awasin potnya. Potnya awasin. Tenang Bu, tenang. 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 Emasnya mau diangkat nggak Bu? Si A-nya mau diangkat? Sudah? Sudah. Oke. Suatu kali seorang Arab Badui, tahu Arab Badui? Bukan suku Badui, bukan. Suku Badui mah di Banten ya. Ini Arab Badui itu bahasa Arabnya Arabi. Apa beda Arab dengan Arabi? Ya, kalau orang Arab terdidik disebut Arab. Kalau orang Arab kampung nggak terpelajar disebutnya apa? Arabi. Ya. Ini muka-muka Arab nih ya. Arab ma'lum. Arab Badui datang, dia nanya, "Aina Muhammad? Muhammad, aina Muhammad?" Namanya Arab udah nggak pakai Sayyidina, nggak pakai Rasulullah, nggak pakai Nabi. Itu Badui itu. Nah, hari ini banyak nggak orang Badui? Katanya sekolahnya di Arab. Pulang-pulang bilang si Muhammad katanya. Itu karakter Badui. Mungkin dia ikut sunnah Badui, bukan sunnah Abu Bakar, bukan sunnah Umar, bukan sunnah Utsman atau Ali. Lalu orang-orang nunjuk, itu
nggak berani nunjuk pakai full. Kalau orang Jawa kan begini, kalau orang Banten gimana? Sama gini? Sama lah kalau Jawa. Tunjuk kira-kira begitu. Akhirnya si Arab Badui masuk masjid, dia langkahi semua bahu orang sampai dekat Rasulullah SAW. Nabi lagi ngomong dipotong. Tuh Arab Badui begitu tuh. Maka siapa yang ngomong nih? Badui. Ada yang ngomong gak? Kalau anak kecil mah nggak apa-apa ya. Yang berisik itu Arab Badui. Nggak terpelajar. Nabi lagi ngomong dipotong sama dia. Sedangkan Nabi kalau sahabatnya ngomong la yaqta' haditha ashabi. Nabi salah satu sunnahnya kalau ada orang ngomong nggak pernah Nabi potong, walaupun yang ngomong nggak penting. Maka orang ini Arab Badui ini berteriak, tahu-tahu ngangkat doa, ini norak, doa pakai angkat tangan susah, suaranya kenceng-kenceng. Allahumma arham